Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Harga saham BRI turun drastis. Apakah BRI bikin kecewa pemegang sahamnya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat video ini dibuat pada tanggal 4 Oktober tahun 2024, harga saham BRI sudah turun sekitar 12,8% dari harga tertinggi satu bulan terakhirnya, yaitu 5.575 turun ke 4.860 saat video ini dibuat. Nah, jika kamu lihat, harga pada saat video ini dibuat mirip seperti harga pada bulan April atau akhir April tahun 2024. Itu artinya harga saham BRI mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dalam waktu satu bulan terakhir ini. Memang sih sebelumnya harga saham BRI sempat turun sangat signifikan, bahkan menyentuh angka 4.100. Tapi kemudian naik dengan drastis hingga ke angka 5.575 dan saat video ini dibuat kembali mengalami penurunan hingga di bawah angka 5.000. Nah, pada video ini, sebelumnya saya sudah sempat membuat video dengan thumbnail yang kamu lihat pada tampilan berikut ini. Dan saat ini, saya tertarik untuk membahas beberapa komentar yang ada di video ini untuk memperjelas terkait pembahasan tentang saham BBRI. Tapi seperti biasa selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer on dan kerugian kamu tanggung sendiri. Komentar pertama, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau versiku cut loss dulu, tunggu turunnya maksimal, nanti kalau mulai naik baru buy. Nah, pertanyaannya, ada beberapa topik yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah cut loss. Pertanyaannya, kamu akan melakukan cut loss saat ada di posisi mana? Misalkan, harga saham BRI mengalami kenaikan dari November hingga ke bulan April, kemudian berangsur-angsur mengalami penurunan. Pertanyaannya, cut loss itu akan dilakukan pada saat di mana? Apakah cut loss-nya akan dilakukan pada bulan April saat harga sahamnya turun sedikit? Ataukah di bulan Mei saat harga sahamnya sudah turun drastis? Ataukah di bulan Juni saat harga sahamnya hampir menyentuh bottom atau harga terendahnya? Nah, di sini kita tekankan bahwa kita tidak mengetahui turun maksimalnya sejauh apa. Memang apabila kita melihat data hingga bulan April, penurunan BRI belum terkesan sangat signifikan. Tapi jika kita menarik data yang lebih panjang, jika kita melihat di bulan Juni, harga saham BRI sudah turun signifikan. Karena kita melihat data di masa lalu, maka terkesan mudah untuk menebak data penurunan maksimalnya. Tapi bagaimana jika kita berada di bulan April? Apakah kita akan langsung melakukan cut loss atau kita menunggu hingga berharap harganya naik kembali lagi? Itu yang jadi pertanyaan. Untuk metode ini memang sangat baik, tapi pertanyaannya sampai di titik mana kita bisa tahu bahwa itu adalah harga penurunan maksimal dan kita bisa tahu juga di mana kita akan melakukan cut loss. Memang ada beberapa indikator teknikal yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran terkait kapan kita harus melakukan cut loss dan kapan kita harus melakukan pembelian. Tapi kembali lagi, kamu harus mendalami juga indikator tersebut dan memastikan apakah indikator itu cocok untuk kamu gunakan atau tidak. Komentar berikutnya, ngapain harga turun ribut? Toh kalau dikasih naik, terus belum tentu juga banyak yang ngikutin. Pasti yang mau beli juga lama-lama mah ujung-ujungnya ngitung juga, merasa kemahalan. Ya anggap saja untuk harga keseimbangan. Biar yang duitnya sedikit bisa beli lagi di harga bawah. Ini menarik, memang benar apa yang dikatakan oleh subscriber Baca Saham ini. Apabila harga sahamnya terus naik berarti secara valuasi memang akan menjadi mahal. Dan itu berarti akan ada juga ketakutan bagi orang-orang yang ingin membeli saham ini. Karena mengingat harga sahamnya sudah cenderung tinggi, PBV dan PER menjadi tinggi, dan dividend yield akan menjadi rendah. Tapi apabila harganya turun, sebaliknya akan ada potensi dari dividend yield yang semakin besar, PER PBV yang semakin rendah, dan lebih banyak orang yang mampu untuk membeli saham ini. Ilustrasinya seperti ini. Apabila harga saham BRI di angka 6.000, artinya untuk membeli satu lot dibutuhkan uang 600.000. Tapi apabila harga saham BRI di angka 4.860, berarti hanya butuh dana 486.000, yang artinya terdapat selisih sekitar Rp114.000 untuk dua harga ini.
Nah, itu artinya orang-orang yang mungkin tidak membeli di harga 6.000 berpotensi membeli di harga 4.860 karena mungkin mereka hanya menyediakan dana sekitar 500.000 sebulan untuk melakukan pembelian. Selain ini, ada juga hal yang menarik yaitu terkait dividen yield. Di angka 6.000 dan di angka 4.860 tentunya menawarkan dividen yield yang berbeda. Orang yang membeli BRI di angka 6.000 akan memiliki dividen yield yang lebih kecil dibandingkan mereka yang membeli di harga 4.860. Itu berarti orang yang membeli harga saham dengan angka yang lebih rendah berpotensi memiliki dua kemungkinan, yaitu capital gain dan potensi dividen yang semakin besar. Komentar ketiga, beli saat turun, jual saat naik. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang jika kita baca dan kita berpikir secara logika, beli saat turun dan jual saat naik merupakan hal yang sangat menarik untuk dilakukan. Tentunya kita ingin membeli di harga serendah mungkin dan menjual di harga setinggi mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah hal tersebut realistis untuk dilakukan? Karena kembali lagi, kita tidak tahu harga sahamnya bisa turun sejauh mana dan kita juga tidak tahu harga sahamnya bisa naik setinggi apa. Contohnya seperti grafik dalam 1 tahun terakhir ini. Jika kamu lihat, kotak berwarna merah yang pertama ini merupakan harga saham BRI yang mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian, kotak di kedua ini merupakan harga saham BRI yang turun signifikan. Kotak ketiga ini merupakan harga saham BRI yang kembali naik lagi meskipun saat video ini dibuat mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kamu bisa tahu harga saham BRI di bulan Oktober hingga bulan Maret akan mengalami kenaikan yang signifikan? Sebaliknya, bagaimana kamu bisa tahu pada bulan April hingga bulan Juni harga saham BRI akan terus turun? Dan bagaimana juga kamu bisa tahu pada bulan Juli hingga bulan Oktober harga saham BRI akan kembali naik? Itu merupakan pertanyaan yang harus kamu jawab sebelum kamu ingin melakukan beli saat turun, jual saat naik. Memang ada beberapa metode yang juga sempat saya bahas. Contohnya seperti melihat historical pair, melihat historical PBV, mengukur dividen yield, dan masih banyak lagi metode-metode seperti metode analisa fundamental dan teknikal yang bisa kamu gunakan. Itulah pentingnya kenapa kamu harus fokus kepada satu metode yang menurut kamu memberikan keuntungan yang paling maksimal. Agar saat terjadi lonjakan naik turunnya harga saham, kamu bisa menggunakan metode tersebut untuk mengambil kepastian ingin membeli dan menjual di angka berapa. Komentar berikutnya, cek broker Samuri, JP Morgan justru masuk di harga bawah. Mereka sengaja menurunkan grade BRI biar punya kesempatan masuk di harga murah. Jadi jangan mudah terkecoh sama asin. Berikutnya, saya kira penurunan BRI disebabkan karena ada stimulus pemerintah Cina untuk menggelontorkan duit 2.000 triliun. Sehingga investor luar dananya lari ke sana. Baru nambah 5 lot di harga 4.970. Aku tidak percaya JP Morgan mereka merekomendasikan dengan target harga rendah agar retail menjual terus mereka melakukan pembelian. Nah, dua komentar ini berhubungan dengan rating yang diberikan JP Morgan atas saham BRI. Memang jika kamu lihat data histori, akan ada selalu rating-rating yang diberikan terkait saham-saham, khususnya saham besar seperti BRI ini. Mungkin ada kalanya dihargai dengan bobot yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi kita tidak tahu. Intinya menurut saya pribadi, kita fokus saja dengan analisa kita pribadi. Kita bisa gunakan analisa dari pihak luar sebagai second opinion, tapi selalu ingat bahwa analisa yang terpenting adalah analisa yang kamu gunakan. Apabila kamu sudah yakin dengan analisa tersebut, lakukan saja sesuai dengan hasil analisamu, entah itu beli atau entah itu jual. Karena kembali lagi, uang yang kamu gunakan adalah uang kamu dan bukan uang orang lain. Begitu juga jika kamu profit, kamu nikmati. Jika kamu rugi, kamu juga yang nikmati itu sendiri. Jadi, pastikan kamu melakukan analisa dan yakin dengan analisa kamu. Komentar berikutnya, jawabannya ya bisa, tergantung punya duit apa enggak untuk beli. Kebanyakan dari yang nyinyir BRI biasanya nggak ada duit buat terus beli saat harga murah. Nah, saya tertarik membahas dari sisi money management. Untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham, pastikan kamu memiliki money management yang baik. Contohnya seperti ilustrasi berikut ini. Misalnya, harga pembelian kamu untuk saham ini adalah 5.500 sebanyak 1.000 lembar saham. Itu artinya dana yang kamu butuhkan sekitar 5.500. Nah, apabila harga sahamnya turun ke angka 4.860 saat video ini dibuat, dan kamu membeli 2.000 lembar saham, atau dengan kata lain, 1 kali lipat lebih banyak dari harga sebelumnya, maka kamu butuh total dana sekitar 9.720.000.
Nah, menariknya, jika kamu rata-ratakan untuk dengan total dana yang sudah keluar sekitar 15.220.000 dan jumlah lembar 3.000 yang kamu miliki, maka harga rata-rata kamu bukan lagi 5.500, melainkan 5.073 rupiah. Dengan kata lain, harga rata-rata ini sudah turun sekitar 7,7% dari harga tertinggi 5.500. Inilah pentingnya menggunakan money management untuk membuat harga rata-rata menjadi semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin. Nah, kita tentu berharap semakin harga saham mengalami penurunan, harga rata-rata yang kita miliki juga terus mengalami penurunan, sehingga gap antara harga rata-rata dan harga terkini tidak terlalu jauh. Itu memberikan dua manfaat. Yang pertama, floating loss yang kita miliki tidak terlalu besar, dan yang kedua, saat harga sahamnya mengalami kenaikan atau mengalami rebound, maka potensi keuntungan akan jadi lebih maksimal. Selain itu, ada juga keuntungan dari sisi dividen yield-nya. Jika harga rata-rata semakin rendah, berarti potensi dividen yield semakin besar. Dan itu artinya juga kamu berpotensi menerima dividen dalam bentuk rupiah yang jauh lebih besar. Komentar berikutnya, saya beli BRI mumpung lagi diskon. Kenapa harus panik? Kita kan targetnya 4-5 tahun lagi baru dijual. Nah, ini juga menarik. Jika kamu melihat harga saham BRI dalam waktu 1 tahun, seperti yang tadi kita bahas, mungkin terkesan harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana. Pernah naik, turun, kemudian naik lagi, dan saat video ini dibuat, turun lagi. Tapi, jika kamu melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 tahun, akan terlihat bahwa BRI mengalami kenaikan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, meskipun ada tahun-tahun tertentu di mana harga sahamnya turun. Contohnya seperti penurunan pada tahun 2020 ini yang mirip seperti penurunan pada tahun 2024 ini. Kamu bisa bandingkan dua grafik ini untuk melakukan analisa, di mana pada tahun 2020 harga sahamnya turun sangat signifikan, kemudian berangsur-angsur naik hingga terus menyentuh all-time high yang baru. Bagaimana dengan tahun 2024? Akankah hal itu terjadi lagi? Kita tidak tahu. Yang pasti kita juga harus terus memantau kinerja terkininya agar supaya keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan fakta dan data. Ada satu poin lagi yang ingin saya bahas. Mungkin apabila kamu membeli BRI pada harga sekitar 5 ribuan, saat harga sahamnya turun signifikan, maka akan terasa cukup mengkhawatirkan mengingat floating loss dengan nominal yang cukup besar. Tapi apakah kamu pernah berpikir orang yang membeli BRI pada tahun 2015, 2016, 2017 pada saat itu harga sahamnya masih di angka 2000. Nah, untuk mereka yang membeli di harga 2000 dan masih hold hingga saat ini, apakah penurunan harga saham BRI dari angka 6000 ke angka 4000 itu merupakan suatu kekhawatiran? Menurut saya pribadi tidak. Kenapa? Karena meskipun harga sahamnya turun dari 6.000 ke 4.000, mereka tetap masih menghasilkan keuntungan di atas 100% dari saham ini. Selain itu, dividen yang mereka terima setiap tahun mungkin sudah jauh lebih besar dibandingkan harga yang mereka bayarkan untuk membeli saham ini. Kita tidak tahu apakah ke depannya BRI ini terus akan mengalami kenaikan harga saham dan membagi dividen dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi berdasarkan data 10 tahun terakhir ini, BRI cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Berikutnya, BRI akan seperti itu sampai Oktober awal November dan Desember merupakan waktunya untuk jualan. Saya juga sempat membahas terkait hal ini, di mana memang secara probabilitas BRI memiliki probabilitas tertinggi di bulan Desember dengan angka 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, hanya 1 kali mengalami penurunan dan 8 kali mengalami kenaikan. Itu pun penurunannya hanya terjadi di tahun 2022 dengan angka yang kecil yaitu 0,80%. Dengan kata lain, kita bisa memiliki harapan bahwa harga saham BRI mungkin akan naik di bulan Desember nanti. Memang ini data tidak pasti, kita tidak tahu apakah di tahun 2024 ini akan terjadi seperti tahun 2023 yang mana BRI naik 8,5% atau apakah akan terjadi seperti tahun 2017 yang mana BRI naik 13%? Atau apakah akan terjadi seperti tahun 2022 yang mana harga BRI malah turun 0,80%? Terlepas dari apapun kemungkinan yang bisa terjadi, selalu saya sampaikan bahwa selalu pertimbangkan risiko terburuk yang bisa terjadi. Apabila hal itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Dan apakah kamu sudah mengantisipasi dengan berbagai metode seperti money management, seperti dividend investing, dan lain sebagainya. Semua dikembalikan kepada analisa dan action atau tindakan yang akan kamu lakukan. Komentar berikutnya, BRI ini sudah sunset berat. Hati-hati yang ada ini barang.
Nah, saya cukup bertanya-tanya dengan komentar seperti ini. Mungkin dari sudut pandang mana dia melihat BRI sedang sunset berat. Karena menurut saya pribadi, hingga video ini dibuat, memang sih secara NPL atau kualitas kredit, BRI mengalami penurunan dibandingkan bank-bank buku 4 yang lain. Tapi secara laba, sebenarnya BRI ini masih sangat baik, bahkan pada Q2 tahun 2024 berhasil mencetak laba sekitar 13,9 triliun. Yang mana angka ini memang tidak mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi setidaknya BRI masih mampu mencetak laba 13,9 triliun dalam 2 kuartal saja. Coba kamu bayangkan, perusahaan mana yang bisa menghasilkan laba 13,9 triliun dalam waktu 6 bulan saja? Apakah kamu bisa menemukan setidaknya 5 saham yang berhasil mencetak laba sebesar ini dalam waktu 6 bulan di Indonesia? Selain itu, jika kamu menarik mundur dari tahun 2019 hingga tahun 2024, sebenarnya kinerja laba BRI masih bisa dikatakan cukup baik dengan angka yang terus mengalami pertumbuhan jika ditarik dalam jangka panjang. Memang sih ada beberapa tahun di mana laba BRI mengalami penurunan, tapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya kembali naik lagi. Ini merupakan perbandingan dari beban penyisihan kerugian penurunan nilai dari 3 saham bank. Seperti yang kamu tahu, bisnis bank adalah untuk menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya sebagai kredit kepada debitur. Dan apabila kredit itu disalurkan, maka bank memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian dana yang akan digunakan sebagai dana cadangan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti kredit bermasalah. Dan hal itu yang akan berdampak kepada pencapaian laba perusahaan, karena akan dibungkus sebagai biaya di bagian laba rugi perusahaan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk BRI, beban penyisihannya naik dari 14 menjadi 21,3 triliun. BCA naik dari 1,2 menjadi 1,4. Dan Mandiri turun dari 8,1 menjadi 7 triliun rupiah. Nah, apakah kamu menyadari satu hal yang penting? Sekarang kamu sudah tahu kenapa laba BRI hingga Q2-nya tidak tumbuh seperti BCA dan Mandiri. Jawabannya, karena biaya penyisihan kerugiannya sangat besar jika dibandingkan dengan BCA dan Mandiri. Bahkan BRI memiliki pertumbuhan penyisihan kerugian yang signifikan dari 14 triliun menjadi 21,3 triliun hingga Q2-nya. Sedangkan BCA hanya 1,4 dan Mandiri hanya 7 triliun rupiah. Itu artinya apabila beban penyisihan kerugian ini nantinya mungkin saja bisa direversal, akan terjadi potensi kenaikan kinerja yang luar biasa untuk net income perusahaan dengan asumsi terjadi perbaikan kualitas kreditnya. Sehingga kita tunggu saja di masa depan apakah BRI mampu untuk memperbaiki kualitas kreditnya menjadi semakin baik lagi. Karena apabila hal itu terjadi, maka pemegang sahamnya bisa dikatakan memperoleh jackpot yang cukup menarik. Nah, dari pembahasan tadi saya mau ingatkan selalu bahwa semua pembahasan ini bukan rekomendasi. Memang kita membahas saham BRI dari berbagai sisi. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Semua keputusan bergantung kamu sendiri, dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Untung kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu pembahasan BRI lebih detail, silahkan nonton video berikut ini. Nah, saya tertarik untuk membahas lagi tentang komen di salah satu video di YouTube Baca Saham yang mengatakan seperti ini. Katanya setiap bulan September harga BRI turun. Kok September tahun 2024 ini belum turun? Nah, dengan data ini kamu bisa lihat bahwa pada tanggal 30 September tahun 2024, ternyata harga saham BRI kembali turun lagi. Sehingga menjawab pertanyaan yang disampaikan di dalam video ini. Sebenarnya sudah ada beberapa teman yang menonton video YouTube ini juga yang sudah membantu menjawabnya. Seperti ada jawaban yang mengatakan seperti ini. Bentar lagi mungkin mau anjlok lagi, IHSG naiknya tidak umum. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tunggu tanggal 18 September suku bunga The Fed. Jadi video yang dikomen oleh teman ini merupakan video yang dikeluarkan sebelum adanya pengumuman suku bunga The Fed. Sehingga masih memiliki fluktuasi untuk kenaikan atau penurunannya. Tapi setelah diumumkan suku bunga The Fed, ternyata harga saham BRI terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, tapi di akhir penutupan bulan September tahun 2024 ini, ternyata harga saham BRI kembali turun lagi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pertanyaan teman di Baca Saham ini sudah terjawab pada hari ini, yaitu tanggal 30 September tahun 2024, yang mana harganya turun lagi.
Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang menunggu penurunan harga saham BRI ini berani membeli apabila harga sahamnya terus turun? Karena pada saat harganya naik, tentu mereka bertanya, kapan akan turun lagi? Kapan akan terjadi penurunan bahkan di bawah harga 5.000? Nah, kini sudah terjadi. Sekarang saya tanya balik, apakah kamu berani membeli untuk harga saham yang mengalami penurunan seperti pada hari ini? Sebenarnya jika kita lihat secara probabilitas, saya sudah sering kali mengatakan bahwa di bulan September, probabilitas kenaikan harga saham BRI cukup rendah dengan angka 40% saja. Artinya dalam 10 tahun terakhir, 6 kali mengalami penurunan dan hanya 4 kali yang mengalami kenaikan. Hal ini sama seperti mirip di bulan April dengan probabilitas kenaikan 30%. Itu artinya jika kita melihat data secara histori setidaknya dalam 9-10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2023, sebenarnya kita sudah memiliki clue di mana pada bulan September biasanya harga saham BRI mengalami penurunan. Nah, memang pada tahun 2024 ini sebenarnya ada sentimen positif terhadap saham-saham perbankan di mana ada penurunan suku bunga The Fed. Itu terbukti bahwa harga saham BRI sempat mengalami kenaikan yang luar biasa, di mana sempat mencapai angka 5.575. Tapi ternyata hal itu tidak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian harga sahamnya kembali turun lagi. Nah, hal ini sebagai penguatan juga bahwa ternyata ada hubungan yang kuat antara probabilitas ini dengan kondisi harga sahamnya. Di mana kamu bisa lihat bahwa pada bulan September dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan BRI sangat rendah. Dan hal itu terbukti valid juga di tahun 2024, di mana pada penutupan tanggal 30 September ini, harga saham BRI kembali turun. Sehingga secara bulanan, dari yang awalnya kamu melihat terjadi kenaikan di bulan September, pada saat video ini dibuat di tanggal 30, harga saham BRI masih turun 3,8% di bulan September. Dan secara year to date, di tahun 2024 masih turun 12,39%. Sekarang kita bahas sebaliknya. Jika tadi kita bahas secara penurunannya, sekarang kita akan bahas potensi kenaikan harga sahamnya. Sama seperti tadi, histori akan cenderung berulang meskipun tidak pasti, tapi itu kita bisa jadikan sebagai salah satu acuan untuk mengambil keputusan. Jika di bulan September harga saham BRI cenderung mengalami penurunan, di bulan Desember harga saham BRI cenderung mengalami kenaikan. Itu terbukti dari data tahun 2015 sampai 2023 hanya satu kali mengalami penurunan. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Sisanya harga saham BRI pernah naik seperti 8,5% di tahun 2023, di tahun 2018 naik 1,1%, 2019 naik 7,5%, 2017 naik 13%, 2016 naik 7%, dan 2015 naik 6%. Ini sebagai penguatan kepada kamu yang mungkin saat ini masih nyangkut ataupun masih bingung tentang prospek harga saham BRI ke depannya. Meskipun tidak pasti, ingat meskipun tidak pasti, tapi ada probabilitas terjadi kenaikan harga saham di bulan Desember. Setidaknya berdasarkan data 9 tahun terakhir. Ini memberikan pilihan kepada kamu, apakah kamu ingin membeli saham BRI pada saat harganya mengalami penurunan untuk menunggu kesempatan di bulan Desember terjadi kenaikan harga, ataukah kamu masih menunggu dulu dan melihat kinerja terbaru BRI. Mengingat harga sahamnya juga ini mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa sentimen. Khususnya sentimen yang paling hangat adalah terjadi kenaikan NPL atau penurunan kualitas kreditnya akibat banyaknya kredit yang bermasalah. Nah, sekarang kita lihat terkait historical PBV dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya harga saham BRI masih diperdagangkan pada angka rata-ratanya dengan kisaran PBV 2,45 sampai 2,5 kali. Nah, dulunya saham ini memang sempat diperdagangkan pada PBV di atas 3 kali, yaitu pada sekitaran tahun 2021 ke tahun 2022 dan tahun 2015 ke tahun 2016. Pada saat itu terjadi kenaikan harga saham yang sangat signifikan dan jika dibandingkan dengan modal per lembarnya atau book value, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga karena harga sahamnya naik signifikan tapi tidak diikuti dengan kenaikan book value, menyebabkan PBV-nya naik signifikan di angka di atas 3 kali. Nah, pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Memang ada potensi harga saham BRI mengalami penurunan karena angka PBV-nya masih di angka rata-rata. Tapi ingat, ada juga potensi kenaikan harga sahamnya bahkan bisa menyentuh angka di atas 3 kali lagi. Seperti pada beberapa peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya dalam waktu durasi 10 tahun terakhir. Kemudian kita akan bahas beberapa berita yang cukup hangat terkait saham ini. Yang pertama, ada judul seperti ini. Target harga usai JP Morgan ubah pandangan terhadap saham BRI.
Berita ini dikeluarkan pada tanggal 26 September tahun 2024. Cuplikannya seperti ini. Saham BRI masih melanjutkan penurunan setelah pada perdagangan kemarin juga menjadi pemberat IHSG. BBRI tersengat sentimen perubahan sikap JP Morgan terhadap saham bank plat merah tersebut. Saham BRI hingga pukul 10.20 telah kehilangan 175 poin atau setara 3,29% ke level 5.150, yang mana pada saat video ini dibuat sudah di angka 4.950. Penurunan harga saham BRI terjadi usai JP Morgan menurunkan rekomendasi saham BRI menjadi netral. Revisi ini dilakukan pada tanggal 24 September tahun 2024. Ada berita lagi yang mengatakan seperti ini. JP Morgan dan Invesco paling rajin jual saham BRI. Apa saja faktor penyebabnya? Arus keluar dana investor asing dari saham perbankan terus berlangsung. Paling masif terjadi di saham BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia. Dalam 5 hari terakhir, sampai dengan Jumat tanggal 27, net foreign sale di saham BRI mencapai 3,5 triliun, sedangkan big banks lainnya di bawah 600 miliar, bahkan ada yang puluhan miliar rupiah saja. Nah, ini pertanyaan lagi, kenapa arus kas keluar di saham BRI sangat signifikan, bahkan perbedaannya tidak main-main, di mana BRI mencapai 3,5 triliun dan saham big banks lainnya di bawah 600 miliar. Apakah penyebabnya? Apakah sentimen NPL sebegitu masifnya sehingga menyebabkan banyak dana keluar dari saham ini? Kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Tapi secara probabilitas saya mau sampaikan lagi bahwa sebenarnya ada potensi terjadi kenaikan harga saham di akhir tahun meskipun itu tidak pasti. Sehingga ini menjadi pilihan kepada kamu. Apakah kamu ingin melakukan pembelian untuk mengambil kesempatan ini ataukah kamu mau tunggu dulu sampai kinerja keuangan BRI stabil seperti sedia kala? Tapi menurut saya pribadi, sekali lagi ini hanya pendapat pribadi, mungkin saja big money melakukan penjualan besar-besaran agar harga saham BRI turun lebih dalam lagi, sehingga mereka berpotensi melakukan pembelian untuk memperoleh harga yang lebih murah. Dan pada akhirnya di akhir tahun mereka mampu menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan jika dibandingkan dari selisih harga sahamnya. Kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Tapi kamu harus pastikan bahwa melakukan money management dengan baik dan memastikan potensi resikonya sudah kamu pertimbangkan untuk mengantisipasi penurunan harga saham yang signifikan. Sebagai informasi, kalau kamu penasaran mau tahu pembahasan tentang kinerja terupdate BBRI, silahkan simak video berikut ini. Saya mau update lagi tentang saham BRI, terlebih karena laporan bulanan per Agustus 2024 sudah terbit. Seperti informasi pada video-video sebelumnya, saya akan berusaha untuk membahas apabila laporan bulanan saham ini terbit, agar informasi yang kamu peroleh itu yang paling fresh. Kalau kamu ingat, sebelumnya saya sudah buat perbandingan kinerja BRI dengan 3 bulan sebelum Agustus, di mana saat itu digoreng berita bahwa kinerja BRI turun 50%. Agar informasinya utuh, sebaiknya kamu nonton video ini hingga selesai. Nanti di akhir video ada informasi menarik juga tentang BRI yang langsung disampaikan oleh direktur utamanya. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan. Sekarang mari kita lihat untuk kinerja per 31 Agustus tahun 2024. BRI mencetak pendapatan bunga sekitar 108,2 triliun, beban bunga 34,5 triliun, dan pendapatan bunga neto sekitar 73,6 triliun. Penyisian kerugiannya ada 25,5 triliun dengan biaya operasional lainnya 27,8 triliun, sehingga memberikan profit atau laba sebesar 36,2 triliun per Agustus tahun 2024. Kita bandingkan dengan Agustus tahun 2023. Pendapatan bunganya 95,2 triliun, biaya bunganya 23,6 triliun, pendapatan bunga neto 71,5 triliun. Penyisihannya 17,7 triliun dan biaya operasional lainnya 27,6 triliun sehingga menghasilkan laba 34,8 triliun rupiah. Kita bandingkan untuk dua data tadi. Untuk pendapatan bunga terjadi peningkatan sekitar 12,9 triliun atau sekitar 13,6%. Beban bunganya naik signifikan sekitar 10,8 triliun atau naik 45,9%. Pendapatan bunga neto naik tipis dengan angka 2,9% saja. Untuk penyisihan kerugiannya naik signifikan sebanyak 7,8 triliun atau 44,1%. Biaya operasional lainnya hanya naik 0,6% dan untuk labanya per Agustus ini naik 1,3 triliun atau sekitar 3,9%. Di sini ada yang bisa kamu lihat, ada dua aspek. Yang pertama, beban bunga yang mana naik sekitar 45% dan penyisihan kerugian yang naik 44%.
Saya lebih menyoroti tentang penyisihan kerugiannya yang naik sekitar 7,8 triliun. Itu artinya apabila nantinya BRI mampu untuk menekan jumlah NPL-nya menjadi lebih rendah lagi, seharusnya biaya penyisihan kerugian ini akan menjadi lebih rendah, dan hal itu bisa berdampak positif terhadap pencapaian laba perusahaan. Nah, begitu juga dengan beban bunganya. Apabila mereka bisa melakukan efisiensi untuk biaya bunganya menjadi lebih rendah, otomatis hal itu juga akan berdampak kepada laba periode berjalan. Karena sebenarnya BRI masih mampu meningkatkan pendapatan bunga sebanyak 13,6%, dan angka itu bisa dikatakan sangat baik hingga Agustus tahun 2024. Jadi, laba periode berjalan ini sebenarnya berpotensi menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi apabila aspek-aspek yang saya sebutkan tadi bisa diefisiensikan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa prospek BRI di tahun 2025 menurut saya pribadi. Artinya bisa benar, bisa juga salah. Dan ingat disclaimer on. Prospek pertama, potensi dividen yang besar. Mengingat BRI mampu menghasilkan pertumbuhan laba hingga Agustus tahun 2024, dan apabila manajemen berkomitmen untuk membagi porsi dividen payout ratio yang sama seperti tahun sebelumnya, maka ada potensi dividen per share-nya menjadi lebih besar. Kedua, mungkin harga saham bisa naik ke angka 6 ribuan jika kinerja terus tumbuh. Nah, sebagai informasi, BRI merupakan satu-satunya saham dari big banks yang harga sahamnya masih mengalami penurunan hingga tahun 2024 ini. Artinya harganya belum pulih lagi ke angka yang seharusnya. Hal itu tidak seperti saham Mandiri, saham BCA yang mana harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Itu artinya apabila kinerja BRI bisa terus tumbuh, maka ada potensi harga sahamnya bisa naik lagi ke angka 6 ribuan. Ketiga, potensi laba menjadi lebih baik jika masalah NPL dapat diselesaikan. Hal ini seperti yang sudah saya bahas tadi. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham, di mana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, money management untuk mengurangi nyangkut, dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.